Eksistensialisme mencari makna dalam hidup. Sophie duduk di kamarnya, memandangi langit senja dari jendela. Ia merasa aneh. Kenapa aku ada di dunia ini? Apakah hidup ini punya tujuan? Atau semuanya hanya kebetulan? Jika hidup ini tidak punya makna, lalu apa yang harus kulakukan? Saat itulah ia melihat amplop putih di mejanya. Kali ini tertulis 2 kata di atasnya. Eksistensialisme. Dan di bawahnya, sebuah pertanyaan yang mengguncang hatinya. Apakah hidup ini punya makna, atau kita sendiri yang harus memberikannya? Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat paling radikal dan menantang. Ia muncul di abad ke-19 dan berkembang pesat setelah Perang Dunia II, ketika banyak orang mulai mempertanyakan makna hidup setelah melihat kehancuran dan penderitaan yang begitu besar. Para filsuf eksistensialis mengatakan bahwa 1. Hidup ini tidak punya makna bawaan. 2. Kita sendirilah yang harus menciptakan makna untuk hidup kita. Ini pemikiran yang berat dan menakutkan. Jika dunia ini tidak punya makna yang sudah ditentukan, apa artinya semua yang kita lakukan? Jean-Paul Sartre, kita bebas tapi tanggung jawabnya besar. Salah satu tokoh utama eksistensialisme adalah Jules Sartre. Sartre mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Manusia dikutuk untuk bebas. Maksudnya, kita tidak dilahirkan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Tidak ada yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Kita harus memilih sendiri jalan hidup kita. Tapi ada konsekuensinya. Setiap pilihan yang kita buat membawa tanggung jawab besar. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, takdir, atau orang lain atas hidup kita. Jika kita gagal, itu adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Ini bisa terasa menakutkan, tapi juga membebaskan. Sophie mulai berpikir, jika hidup ini tidak punya makna yang sudah ditentukan, apakah aku bisa menciptakan maknaku sendiri? Kebebasan yang menyebabkan kecemasan. Eksistensialisme juga berbicara tentang kecemasan. Bayangkan kamu berdiri di tepi jurang. Kamu bisa tetap berdiri diam, tapi kamu juga bisa melompat. Tidak ada yang menghalangimu. Dan itulah yang menakutkan. Kebebasan yang terlalu besar bisa membuat kita merasa cemas. Sartre menyebut perasaan ini sebagai ketakutan eksistensial. Kesadaran bahwa kita bertanggung jawab atas setiap pilihan kita, dan tidak ada yang bisa menentukannya untuk kita. Sophie mulai memahami. Mungkin inilah sebabnya orang sering merasa takut untuk membuat keputusan besar dalam hidup. Simone de Beauvoir, Kebebasan dan Perempuan. Seorang filsuf eksistensialis lain yang penting adalah Simone de Beauvoir, yang juga pasangan Sartre. Ia percaya bahwa banyak orang tidak benar-benar hidup sebagai diri mereka sendiri. Mereka mengikuti tradisi dan norma sosial tanpa bertanya apakah itu benar yang mereka inginkan. Mereka membiarkan orang lain menentukan siapa mereka. Ini terutama terjadi pada perempuan yang sering dibatasi oleh ekspektasi masyarakat. Beauvoir mengatakan, perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, ia menjadi perempuan. Artinya, identitas seseorang tidak ditentukan sejak lahir, tetapi dibentuk oleh pengalaman dan pilihan mereka. Jika kita ingin hidup sebagai diri sendiri, kita harus berani menentukan siapa kita, bukan hanya menerima apa yang dikatakan orang lain. Sophie bertanya-tanya, seberapa banyak dari dirinya adalah hasil dari pilihannya sendiri, dan seberapa banyak karena tekanan dari orang lain. Albert Camus, hidup ini absurd, tapi kita harus terus melangkah. Albert Camus adalah filsuf eksistensialis lain yang berbicara tentang keabsurdan hidup. Ia percaya bahwa hidup ini penuh dengan kontradiksi. 1. Kita mencari makna dalam hidup. Tetapi dunia ini tidak memberikan jawaban. Hasilnya, kehidupan terasa absurd. Camus menggambarkan ini dengan mitos Sisyphus, seorang tokoh dalam mitologi Yunani yang dihukum oleh para dewa untuk mendorong batu besar ke atas bukit hanya untuk melihatnya menggelinding turun lagi selamanya. Tapi Camus berkata, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Maksudnya, meski hidup ini absurd, kita tetap menemukan kebahagiaan dalam perjuangan itu sendiri. Kita mungkin tidak akan menemukan jawaban akhir untuk makna hidup, tapi itu tidak berarti kita harus menyerah. Kita harus terus melangkah, menciptakan makna sendiri, dan menikmati perjalanan. Apa artinya bagi kita? Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak punya makna bawaan, tapi kita bisa menciptakan makna kita sendiri.
Kita benar-benar bebas, dan itu berarti kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kebebasan bisa menimbulkan kecemasan, tapi juga memberi kita kesempatan untuk benar-benar hidup. Hidup ini absurd, tapi kita bisa memilih untuk menikmatinya. Sophie merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak harus menunggu orang lain menentukan siapa dirinya. Ia tidak perlu mencari makna di luar sana, karena makna hidupnya adalah sesuatu yang harus ia ciptakan sendiri. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah merasa bingung tentang tujuan hidupmu? Pernahkah kamu bertanya-tanya apa makna semua ini? Eksistensialisme mengatakan, kamu tidak harus menemukan makna hidup, kamu bisa menciptakannya sendiri. Apa makna yang ingin kamu ciptakan? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pemikiran hebat yang menunggu untuk dieksplorasi.